anak-anak golongan anak tanggung bersama Kak Kiel, Kak Mena, Kak Reke. Selamat beribadah. Oke adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah kita mau memuji Tuhan dulu. Kak Mena mau undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau nyanyi lagu Mari Kita Bergembira. Kak Reke. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah, mari bergembiralah. Oke, semuanya sudah bergembira. Kak Mena mau tambah lagi gembiranya menjadi sukacita ya adik-adik ya. Kita mau nyanyi lagu Pak Bila Kita Sukacita ya Kak Rekel. Pakai ini nih, jentikan tangannya sama tepuk tangan ya adik-adik ya. Oke Kak Rekel, mainkan musiknya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Lebih cepat Kak. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Lambat banget Kak Rekel. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Oke deh, semuanya sudah sukacita. Kita mau mulai ibadah kita ya adik-adik ya. Kak Mena mau ajak kita untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan kembali. Kak Mena undang adik-adik untuk berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 284. Baitnya yang pertama kita ulang 2 kali ya. Allahku Bapakku. Ada gayanya ya, nanti adik-adik ikuti Kak Mena. Oke, Kak Rekel. Adik-adik, kita mau mulai doa pembukaan. Kak Mena mau ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah boleh bangunkan kami di pagi hari ini. Dan sebentar Tuhan, kalau sebentar kami akan mulai ibadah ini, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, kita masih mau memuji Tuhan ya adik-adik ya. Kita mau nyanyi lagu Berkereta Awan Putih. Ada yang tahu dari Kidung Ceria nomor berapa? Kidung Ceria nomor 110. Kita nyanyiin baitnya yang pertama dan yang ketiga ya adik-adik ya. Kak Rekel. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya dan
Oke, siapa di sini yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kamena mau undang Kak Kiel untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan ya Alkitabnya ya. Silakan Kak Kiel. Nah adik-adik, sebelum kita akan baca firman Tuhan, marilah kita berdoa dulu. Nanti kakak yang akan pimpin. Berdoa mulai. Ya Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami sudah diperbolehkan berkumpul untuk ibadah minggu. Sebentar kami akan membaca sedikit dari firman-Mu, katilah kami agar semua yang akan kami baca nanti bisa berguna untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Yoel 2, ayatnya yang ke-28 dan 29. Yang berbunyi, hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku kepada hari-hari itu. Nah adik-adik, sebelum masuk ke firman, kakak mau tanya nih, ada yang masih ingat gak cerita minggu lalu? Tentang zaman Nabi Yoel. Nah pada zaman itu, bangsa Israel sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Mereka sudah banyak berbuat dosa. Mereka sudah malas beribadah, malas berdoa. Mereka juga suka mencuri dan berbohong. Padahal Nabi Yoel sudah memperingatkan ke mereka bahwa jika mereka terus melakukan itu, Tuhan akan marah ke mereka. Tapi apa yang dilakukan bangsa Israel adik-adik? Mereka tidak mendengarkan Nabi Yoel dan terus melakukan perbuatan dosa mereka. Dan benar saja, akhirnya Tuhan Yesus marah dan menghukum bangsa Israel. Nah, salah satu hukuman Tuhan adalah wabah belalang. Seluruh ladang gandum, pohon ara, pohon anggur, dan tumbuhan-tumbuhan lainnya dimakan habis oleh belalang. Nah, ini membuat bangsa Israel menjadi sedih dan sengsara. Tapi Tuhan tetap sayang kepada bangsa Israel. Tuhan ingin bangsa Israel kembali ke jalan yang benar dan taat kepada Dia lagi. Nah, karena itu Tuhan memberikan Roh Kudus untuk bangsa Israel dan juga umat manusia lainnya. Nah, adik-adik, ada yang masih ingat nggak cerita waktu Tuhan Yesus naik ke surga? Pada saat itu, Yesus berjanji bahwa Ia akan memberikan seorang penolong untuk manusia. Nah, penolong itu adik-adik adalah Roh Kudus. Nih, adik-adik pasti sudah pernah dengar kan? Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu adik-adik seperti teman yang diberikan Tuhan untuk kita. Nah, kadangkala kita ini yang manusia masih sering berbuat dosa. Seperti bangsa Israel yang malas beribadah, tidak berdoa lagi, dan suka mencuri. Nah, Tuhan tidak suka kita seperti itu. Makanya Dia memberikan kita Roh Kudus untuk menjaga dan membimbing kita. Adik-adik jadi tahu kan ya sekarang gimana sayangnya Tuhan ke kita. Nah nih misalnya adik-adik hari Minggu harusnya adik-adik ibadah, tapi adik-adik malas. Tiba-tiba dalam suara adik-adik ada suara, ayo ibadah, nanti Tuhan marah loh. Nah itu adik-adik ada suara Roh Kudus adik-adik. Nah contohnya lagi, misalnya saat di sekolah, adik-adik sedang ulangan, lalu tiba-tiba ada soal yang sulit. Nah adik-adik mulai deh, lirik kiri, lirik kanan, mencoba untuk mencontek. Nah tiba-tiba adik-adik merasa bersalah, terus berpikir dalam hati, kan mencontek itu sama saya dengan mencuri, dan mencuri itu kan dosa. Nah itulah adik-adik suara Roh Kudus. Nah adik-adik, kan sekarang ini kita nih sedang dilanda pandemi COVID-19. Adik-adik jadi gak bisa keluar rumah, gak bisa sekolah. Adik-adik juga gak bisa bertemu teman-teman adik-adik. Nah, tapi gak apa-apa adik-adik. Karena kita harus tetap bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Tuhan kan sudah memberikan Roh Kudusnya untuk kita. Jadi kita tidak perlu takut. Nih adik-adik, kita juga harus melakukan perbuatan baik ketika kita di rumah. Contohnya,
saat ada orang tua kita minta bantuan, atau mungkin oma kita. Nah, adik-adik bantuin. Terus setelah itu misalnya rajin beribadah setiap hari Minggu, dan pokoknya setiap hari rajin berdoa dan rajin baca Alkitab. Jangan lupa ya. Amin. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, kita mau merespon firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 312, baitnya yang pertama dan ketiga, dengan judul Ya Sumber Kasih Roh Kudus. Karekel. Ya sumber kasih Roh Kudus, pancarkan api-Mu, sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. Ya Roh di dalam cahaya-Mu, Sang Bapa dikenal, terungkap bagi kami pun kasih-Nya yang kekal. Oke, adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan sambil dibuka Kidung Cerianya nomor 217, baitnya yang pertama. Beri padanya. Oke, sudah siap semuanya? Karekal. Beri padanya segenap hati-Mu, beri padanya segenap hidup-Mu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhan-Mu. Oke, persembahan yang sudah adik-adik pegang, boleh adik-adik kasih ke mama atau papanya, biar nanti mama atau papa bisa kasih ke koordinator sektor di masing-masing sektornya. Oke, adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Sebelum kita mau menyelesaikan ibadah ini, buka lagi Kidung Cerianya nomor 183, kita mau nyanyi bait yang pertama aja. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Nah, adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, marilah kita bersatu dalam doa yang nanti akan ditutup dengan Bapa terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami sudah diperbolehkan mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Tolong berkati kami dalam setiap aktivitas kami nanti. Semua bisa jalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa, terima